Oke teman-teman, saya masih ada di panel distribusi ya teman-teman. Kali ini saya ingin menjelaskan melanjuti mengenai tentang kontaktor teman-teman. Fungsi dari kontaktor real di lapangannya ya teman-teman. Ini saya masih di SDP South Distribution Panel ya. Nah ini contoh kontaktor yang sudah terpasang ya teman-teman. Ini rangkaiannya. Ini di panel ini dia buat posisinya sebagai kontaktor buat MCB control ya teman-teman. Ini kalau kita lihat rangkaiannya teman-teman, di atas ini dia ada terminal blok si arus, dan buat yang terminal blok tabnya buat ngasih perintah ke indikator dan push button. Nah yang belakang ini teman-teman nih, dia itu posisinya sebagai pemberi beban ya teman-teman. Dia ngeberi arus listrik. Nah, ini ya teman-teman nih, dia buat ngasih si arus listrik. Nah kabel yang kuning dua ini nih, ada bacaan NO, ada bacaan NC, berarti artinya normally open dan normally close teman-teman. Nah yang ini dia A1 dan yang bawahnya A2 teman-teman. A1 dia rangkaian utamanya A1 dan A2. Simpelnya teman-teman, contohnya si push button ya, atau si timer ngasih perintah ke normally open. Nah anggap itu, anggap ini dalamnya seperti ini teman-teman, ada pembatas. Nanti dia lari ke, jadi kalau dia ngasih perintah ke normally open, dia nutup ke normally close teman. Nah setelah dia ngasih perintah ke balik dia normally close, dia pindah ke nutup ke normally open. Ini contohnya teman-teman ya. Nanti diseberangin ke sini teman-teman, ke si overload teman-teman. Nah ntar dari overload baru tap, dia lari ke sini teman-teman. Ini indikator, dan tapi dia lari ke sini dulu. Saya lupa ini apa namanya Pak Muslih? Iya, selector switch. Ini belakangnya sini selector switch, dan ini indikator. Dia baru lari ke sini. Ini coba di off aja teman-teman ya, Pak Muslih ya. Ini dia. Oke sobat engineer, assalamualaikum. Kita kembali lagi di lanjut pembahasan kita mengenai kontaktor ya teman-teman ya, fungsi dari kontaktor. Nah sekarang saya ingin menjelaskan yaitu bagaimana menentukan kapasitas kontaktor ya sobat engineer. Kita belajar bareng bagaimana menggunakan kapasitas kontaktor yang aman digunakan ya teman-teman. Aman digunakan untuk arus berapa dan kapasitas berapa yang harus digunakan. Nah karena juga bisa, karena kita tahu sistem kerja si kontaktor itu saat posisi off dia menahan beban ya teman-teman, menahan beban yang ingin dialirkan ke overload. Nah ketika posisi on dia baru melanjutkan aliran tersebut ke overload dalam posisi mesin menyala ya teman-teman, atau dalam posisi arus mengalir ya, atau beban mengalir, dia sebagai saklar otomatisnya. Nah kenapa teman-teman? Karena ini juga bisa jadi standar K3 ya teman-teman. Bisa jadi karena kayak semacam arus listrik, tegangan dan arus. Juga seperti tidak bisa ini teman-teman, dinegosiasi perihal keselamatannya ya teman-teman. Perihal K3-nya tidak bisa dinegosiasi karena itu termasuk dalam golongan high risk ya teman-teman. Nah sengatan listrik itu hitungannya per second teman-teman, bahaya sekali. Karena jika kapasitor kurang dari beban yang disalurkan, dia mungkin bisa bahaya buat perangkat itu teman-teman juga ya. Dia bisa memanas, bisa meleleh teman-teman, bisa terbakar ya.
Oke, kita lanjut ke materi teman-teman. Ini rumus simpel ya teman-teman yang saya cari, yang saya pelajari ya teman-teman. Mungkin ada sharing dari sobat-sobat engineer lain yang punya metode lain, rumus lain yang lebih simpel dan lebih tepat untuk menentukan bagaimana pemilihan kapasitor kapasitas teman-teman, maaf, kapasitas dari kontaktor yang aman digunakan ya teman-teman. Nah, contoh ini ada rumusnya ya teman. Ini arus ya teman-teman ya. Video sebelumnya juga udah mungkin kita sama-sama belajar ya teman-teman ya. Ini arus ya teman-teman. Nah, terus P adalah daya ya teman-teman. Daya atau beban yang diterima oleh si kontaktor, satuannya watt. Mungkin kalau misalnya dia kW, dapatnya bisa dirubah ya teman-teman, dikonversi ke watt ya teman-teman. Bagaimana konversinya? Video sebelumnya kalau nggak salah juga kita udah sama-sama belajar ya teman-teman. Nah, terus ini V itu voltase ya teman-teman, tegangan, satuannya volt. Sepertinya 380 ya teman-teman. Nah, yang cos ini adalah faktor daya ya teman-teman. Di video sebelumnya juga kita udah sama-sama belajar apa sih faktor daya itu, yaitu ketetapan dari PLN kita sebagai pelanggan ya teman-teman. Tidak kurang dan tidak lebih dari 0,85 dan 0 atau 0,90 ya teman-teman. Nah, ini N dan ini adalah efisiensi mesin. Sepertinya rumus ini itu dia menentuin kontaktor buat motor-motor ya teman-teman, kayak buat pompa-pompa air ya teman-teman. Karena biasanya di gedung-gedung itu dia punya tangki air tuh kapasitas besar ya teman-teman. Atau juga ini namanya ada dia buat mengarah atau ngasih perintah ke si pompa. Juga nanti di dalam tangki itu ada yang namanya WLC ya teman-teman. Ya, ntar kita belajar bareng WLC kalau ada kesempatan. Apa sih WLC? Itu adalah radar ya teman-teman, radar yang ada di dalam tangki. Jadi nanti dia yang ngasih info, yang ngasih perintah ke si motor, misal contohnya air ya teman-teman, atau apapun lah tangki yang besar-besar, tangki baik itu tangki oil atau tangki air ya teman-teman. Nah, dia itu dia yang ngasih perintah pada level berapa pompa harus mengisi dari tandon tersebut, dan pada kapan berapa tangki si pompa harus off ya teman-teman. Itu ya teman, dia ada radar gitu, ada radar di dalam tangki. Nah, dia juga pakai kontaktor teman-teman. Nah, sepertinya ini buat perhitungan motor-motor pompa pengisi air ya teman-teman. Nah, terus efisiensi juga ada rumusnya teman-teman. Jadi cuman kalau saya bahas ini panjang ya teman-teman. Bagaimana kalau ada kesempatan kita mencari gimana sih angka N ini, efisiensi mesin ini dari mana ya teman-teman. Nah, terus ada yang kurang juga nih teman-teman dari sini, yaitu menentukan rumus mencari kapasitas overload teman-teman. Oke, kita lanjut ke materi. Ini P ya teman-teman, tadi P daya ya teman-teman ya. Di sini saya ada angka 5.500 watt. Ya, 5.500 watt. Dibagi dengan konstanta teman-teman rumusnya. Nah, konstanta kan di video sebelumnya juga saya sudah kita sama-sama belajar bareng teman-teman, 1.732 ya teman-teman. Nah, terus untuk voltasenya ada di 380 ya teman-teman. Terus faktor dayanya 3.85 ya teman-teman. 3.85 teman-teman, 3.85. Terus 0.9-nya ini adalah efisiensi dari mesin. Kita turunkan persamaannya, jadi ini ada 5.500 dibagi dari perkalian di bawah, dari perkaliannya dapat 503.5 ya teman-teman. Bagi dapat angka 10.9 ampere. Nah, teman-teman, berarti kapasitas kontaktor untuk keamanannya itu kita kalikan 125% teman-teman. Oke, kita turunkan, kita kali jadi 1.25 ya teman-teman. Berarti tadi angkanya tadi 10.9 ampere dikali 1,25 ya teman-teman.
dapat angka yaitu 1362 ampere. Nah, berarti kapasitor yang digunakan harus 13,62 ampere. Cuman lebih amannya teman-teman, lebih safety-nya lagi itu di atasnya lagi. Jadi kita nggak ngepres banget teman-teman, nggak pressing, nggak press banget, nggak mepet banget. Yaitu kita bisa gunakan yaitu kontaktor di 18 ampere, 20 ampere juga boleh, lebih aman. Nah, untuk overloadnya pasangannya itu 9 sampai 13 ampere, cuman lebih amannya 13 ampere ya teman-teman. Ini ada rumusnya teman-teman ya, dikali 1,1 ya teman-teman ya, dari angka 13 ini teman-teman. Ya dikali ya segitu kalau nggak salah teman-teman rumusnya. Ntar saya ada kesempatan saya lampirkan bagaimana mencari kapasitas overload ya teman-teman. Terus MCB-nya 16 ampere ya teman-teman. 16 ampere, MCB 16 ampere, 3 pas. Nah, untuk kabelnya, rangkaian kabelnya yang 2,5 NYY atau NYM ya. 2 kabel 2,5 ya teman-teman. Biar aman. Oke, itu teman-teman. Nah, ini yang ada di video sebelumnya juga nih ada teman-teman. Sama saya juga belum menjelaskan, kurang dari penjelasan video saya itu bagaimana isi dalam dari kontaktor teman-teman. Dia semacam ada di sini ada gulungan ya, gulungan tembaga ya teman-teman, ada rangkaian kawat juga nanti narik ke sini. Di sini ada bidang juga teman-teman, bidang besi yang seperti dijelaskan di video teman-teman. Ketika dia off, NO dan NC teman-teman, dia buat jadi daya tarik nutup dan buka ya teman-teman, bidang magnet lah dari si listrik tersebut. Nah, ini teman-teman. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Kita sharing bareng sobat engineer, dan jangan lupa like and subscribe. Terima kasih.